di minggu kedua setelah Trinitatis ini, semuanya kita tanpa kecuali dipanggil bagaimana kita saudara-saudara, yaitu memelihara ciptaan Tuhan. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat bertemu kembali saudara-saudara yang dikasih di dalam Yesus Kristus, dalam ibadah kebaktian minggu kita di hari ini, minggu kedua setelah Trinitatis. Walaupun kita berada di rumah kita masing-masing, kita selalu disapa oleh Tuhan lewat firman-Nya. Kita mendengarkan firman Tuhan di saat ini, yaitu dari kitab Imamat pasal yang ke-25, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Imamat pasal yang ke-25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tuhan itu harus menjadi tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun.
sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dari topik minggu di hari ini yaitu panggilan memelihara ciptaan. Kata memelihara di sini adalah satu kata kerja, di mana kita masing-masing saudara-saudara sudah pernah yaitu melakukan. Dari kata memelihara adalah dibutuhkan, yaitu sikap atau perbuatan kita selaku pemelihara, yaitu merawat. Bahkan paling sedikit, sewaktu kita mengadakan satu pemeliharaan terhadap sesuatu yang lain, contohnya memelihara ciptaan ataupun binatang peliharaan, tentu saja kita telah mengetahui kondisi yang kita pelihara. Memang dari kata memelihara ini yaitu dituntut dari kita masing-masing pengetahuan yang penuh terhadap yang kita pelihara, dan juga dituntut dari kita masing-masing yaitu sikap untuk bersabar, namanya kata memelihara. Tujuan daripada memelihara ini adalah tentu saja bagaimana supaya yang kita pelihara itu dapat hidup terus berkesinambungan. Bagaimana supaya hidup yang kita pelihara itu juga bisa mendatangkan kebaikan bagi kita masing-masing. Demikian juga saudara-saudara, di minggu ini Tuhan juga memanggil kita sebagai ciptaannya, yaitu untuk memelihara ciptaan yang lain yang diberikan Tuhan bagi kita. Dituntut dari kita semua saudara-saudara, bagaimana kita memelihara ciptaan yang lain itu. Setelah Tuhan menciptakan manusia, di mana di dalam Kejadian 1 itu, di dalam ayat 26 sampai dengan ayat 27, manusia diciptakan beda daripada yang lain, dan dikatakan adalah serupa, segambar, imago Dei, dan manusia itu adalah sebagai mandatarisnya ataupun perwakilan daripada Allah untuk memelihara ciptaan yang lain. Namun yang menjadi permasalahan saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, di akhir-akhir ini mari kita melihat hampir di semua tempat telah terjadi yang dikatakan bencana demi bencana. Hampir di semua tempat ada manusia yang mengeluh, yang artinya dia tidak betah lagi, dia tidak merasa senang lagi hidup yaitu di tanah yang diciptakan oleh Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Karena mungkin karena kerakusan, karena terjadi keinginan daripada manusia yang sebanyak-banyaknya menguasai dari hasil tanah, sehingga menimbulkan efek negatif bagi manusia yang lain. Dan kita katakan tadi, yaitu mungkin akan terjadi bencana, terjadi kebanjiran, dan itu menjadi satu tontonan bagi manusia yang lain. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, bukan hanya dalam hal itu juga,
yaitu di mana seseorang tidak betah lagi tinggal di suatu daerah. Seseorang ataupun manusia tidak merasa senang lagi tinggal di suatu daerah akibat daripada keinginan seseorang yang melampaui, di mana dia ingin memiliki segala-galanya. Di mana fakta kita telah melihat, artinya telah terjadi, yaitu pencemaran demi pencemaran. Bukan hanya pencemaran di udara, tetapi juga terjadi, yaitu pencemaran bagi air. Sehingga air yang diciptakan oleh Tuhan tidak lagi artinya menjadi bersahabat. Air yang diciptakan oleh Tuhan telah menjadi kotor. Memang kita melihat tiap hari kebutuhan manusia meningkat. Dan juga karena kebutuhan itu meningkat, berlomba-lomba pengusaha, berlomba-lomba orang yang berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan sehingga melampaui, melewati batas. Sehingga tadi ada satu kata yang kita katakan, kata eksploitasi. Bagaimana dia artinya untuk menghasilkan yang sebanyak-banyaknya, sehingga terjadi yang dikatakan yaitu perambahan hutan. Tentu saja saudara-saudara, kalau sudah terjadi perambahan hutan di mana-mana, yang dimana artinya terjadi perambahan hutan ini dirubah menjadi perkebunan. Perambahan hutan juga dirubah membuat yaitu perumahan dan tempat-tempat industri yang lain. Padahal Tuhan menciptakan itu adalah demi kelestarian, demi kelangsungan ciptaan yang lain. Makanya di minggu kedua setelah Trinitatis ini, semuanya kita tanpa kecuali dipanggil bagaimana kita saudara-saudara yaitu memelihara ciptaan Tuhan. Memang kita di sini artinya yang tinggal di kota Balikpapan ini semuanya kita adalah pekerja. Bukan pekerja yaitu seorang petani. Kita dipekerjakan. Tetapi dari segi itu mari kita melihat saudara-saudara, ada hal-hal tertentu yang harus kita lakukan sesuai dengan topik minggu, memelihara ciptaan daripada Tuhan. Apa yang ada yang diciptakan oleh Tuhan yang dekat dengan lingkungan kita masing-masing, mari kita melestarikan. Mari kita saudara-saudara yaitu untuk memelihara. Tujuannya adalah bukan hanya untuk diri kita sendiri saat ini. Tujuan daripada pemeliharaan itu adalah juga untuk generasi yang akan datang. Memang setelah pandemi ini kita tidak pernah lagi yaitu mendengar kata-kata yaitu pemanasan global, warming global. Dan juga kita tidak pernah lagi kita mendengarkan yaitu penimbunan sampah dan juga polusi. Selalu tiap hari kita mendengarkan yaitu daripada pandemi. Tapi saudara-saudara, mungkin sampai saat ini juga terjadi yang dikatakan yaitu polusi di mana-mana. Jadi bagaimana kita memelihara? Karena tujuannya tadi adalah bukan hanya untuk hidup kita saat ini. Ada generasi kita, ada anak kita. Demikian juga saudara di tengah-tengah gereja. Gereja juga harus turut yaitu melaksanakan panggilan memelihara ciptaan yang lain. Saudara, secara khusus ditekankan dalam firman Tuhan hari ini yaitu mengenai ciptaan, mengenai tanah. Bagaimana saudara-saudara tanah itu bersahabat dengan kita. Bagaimana tanah yang diberikan oleh Tuhan menjadi juga warisan bagi generasi yang lain, bukan hanya untuk kita. Jika kita lihat juga saat ini seolah-olah tanah itu hanya untuk kita saat ini. Kita ingin menguasai yang sebanyak-banyaknya, tidak memikirkan artinya untuk masa depan, untuk generasi yang berikutnya. Makanya sebelum umat pilihan Tuhan, bangsa Israel, mereka sampai di tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang penuh susu dan madu. Mereka diberikan aturan, mereka diberikan perintah secara
secara khusus mengenai tanah. Di mana saudara-saudara kita mengetahui tanah Kanaan adalah tanah yang makmur. Tanah Kanaan adalah tanah yang subur. Tetapi Tuhan juga artinya memberikan aturan, memberikan perintah bagi mereka setelah mereka tinggal berdiam diri di tanah Kanaan yang diberikan oleh Tuhan. Mereka juga harus merawatnya. Sehingga dikatakan dalam firman Tuhan hari ini, yaitu mengenai tahun Sabat dan mengenai tahun Yobel. Manusia saudara-saudara disuruh oleh Tuhan untuk bekerja. Itulah yang kita lakukan. Dan itulah yang kita warisi hingga sampai sekarang. Manusia tidak ada bisa hidup di dunia ini tanpa bekerja. Sedangkan orang yang enggak waras, dia juga kita lihat bekerja. Paling sedikit dia mencari sisa-sisa makanan yang dibuang oleh orang lain, itu juga adalah bekerja. Yang artinya supaya kita bisa hidup, yaitu harus bekerja. Kata bekerja saudara-saudara di sini adalah tentu saja berhubungan dengan tanah yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kita bekerja yaitu selama dikatakan di sini yaitu 6 tahun. Dan juga kita bekerja saat ini yaitu ada yang 5 hari dan bahkan ada yang 6 hari. Tetapi peraturan pemerintah saat ini jika dia pegawai ataupun bekerja di tempat yang lain telah dibuat yaitu aturan dalam 1 minggu yaitu 5 hari kerja. Selama 5 hari ataupun ada yang 6 hari bekerja, tentu saja kita ini adalah bukan benda mati. Kita ini adalah butuh yaitu istirahat. Kita ini mempunyai kemampuan yang terbatas ataupun kekuatan ataupun tenaga. Makanya harus ada yang dikatakan hari istirahat. Juga saudara-saudara, jika kita bekerja dalam 1 hari di antara yang 5 hari atau 6 hari, ada waktu untuk istirahat. Istirahat yaitu ketika dia telah bekerja 2 atau 3 jam, butuh istirahat 30 ataupun 60 menit. Itu tujuannya adalah karena kita ini mempunyai keterbatasan di dalam tenaga. Jadi saudara-saudara, di saat bekerja itu kita mengusahakan. Di saat bekerja itu kita harus menunjukkan bagaimana memelihara ciptaan daripada Tuhan. Dalam tahun Sabat dikatakan di sini, setelah orang Israel bekerja selama 6 tahun, maka pada tahun yang ke-7 mereka beristirahat. Tahun yang ke-7 mereka tidak lagi bekerja. Bahkan tadi dikatakan membiarkan. Jika ada yang tumbuh, jika ada yang berbuah dari ranting pokok anggur, kamu jangan mengambil. Itu adalah bagian dari tanah itu ataupun bagian daripada orang yang lain. Kamu telah mengumpulkan selama 6 tahun, maka 1 tahun penuh, tahun yang ke-7 kamu harus istirahat. Kata istirahat di sini saudara-saudara adalah dengan tujuan mengembalikan lagi bahwa tanah itu juga butuh istirahat. Padahal kalau di dalam pertanian kita lihat sekarang ini nggak ada lagi kata yaitu untuk istirahat bagi tanah. Kalau yang menanam padi sudah bisa dibuat artinya panen dalam 1 tahun, 2 bahkan sampai dengan 5 kali dalam 2 tahun. Tentu saja tanah itu tidak ada lagi kata istirahat. Padahal Tuhan mengatakan di sini pada tahun yang ke-7 tanah itu harus dibiarkan. Jangan ditanami yang lain lagi. Tanah itu butuh istirahat, butuh proses pengembalian. Apalagi saudara-saudara demi memenuhi kebutuhan daripada manusia ataupun memenuhi keinginan-keinginan daripada seseorang telah dibuat dengan berbagai cara bagaimana mengolah tanah supaya bisa menghasilkan yang sebanyak-banyaknya, tidak memikirkan yaitu waktu yang istirahat. Tetapi ada sebagian orang kalau di daerah Munafasugit, ketika kita bertanya kepada pemilik tanah,
Kenapa sampai 2 tahun tanahmu itu kau kosongkan? Ya, tanah itu juga perlu istirahat supaya kembali lagi kesuburan daripada tanah. Memang sebagian orang ada yang melaksanakan bagi tanahnya tidak ditanami, tetapi bagi yang lain, apalagi di zaman sekarang ini, seolah-olah tanah yang diciptakan oleh Tuhan yaitu berkurang, tidak cukup. Padahal saudara-saudara, Tuhan telah menciptakan tanah dan bumi ini adalah sesuai dengan kebutuhan daripada manusia. Tetapi dari hal yang lain, memang bumi ini tidak memberikan kecukupan bagi keinginan seseorang di dalam kebutuhannya. Tetapi Tuhan menciptakan tanah, Tuhan menciptakan bumi ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk memenuhi keinginan. Dari situ kita lihat keinginan kita juga saat ini, artinya jika orang memiliki tanah, ada yang 100 hektar, kita juga ingin memiliki seperti itu. Jadi Tuhan tidak menciptakan keinginan kita, menciptakan tanah ini demi keinginan kita, tetapi Tuhan menciptakan tanah ini demi kebutuhan kita masing-masing. Disitulah kita perlu melihat, yaitu dengan kata memelihara. Bagaimana kita memelihara? Sehingga itulah dikatakan tadi, dalam tahun Sabat itu, tanah itu harus berhenti dalam tahun yang ke-7. Dibiarkan, jangan diolah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, bukan dalam hal itu juga peraturan yang dibuat oleh Tuhan ketika Musa menerima hukum Taurat, yaitu di Gunung Sinai. Tuhan juga mengatakan kepada Musa supaya disampaikan kepada orang-orang Israel, di mana kamu harus menghitung, yaitu 7 tahun kali 7, yaitu 49, dan tahun dan 1 tahun dari situ yaitu 50. Kamu harus membuat tahun itu menjadi tahun sukacita, menjadi tahun pembebasan. Inilah juga saudara-saudara yang sangat perlu yang mau dilakukan oleh orang-orang Israel, di mana bahwa tahun Yovel itu mengatakan tanah itu adalah bukan milik daripada manusia. Tahun Yovel tahun pembebasan. Di dalam aturan dikatakan ketika tiba pada tahun Yovel, orang-orang yang sempat menggadaikan tanahnya karena menyambung kebutuhan atau menyambung hal-hal yang perlu, sehingga dia menggadaikan tanahnya selama 49 tahun ataupun selama 20 tahun, dia tidak bisa lagi menebus tanah yang telah digadaikan. Tetapi pada tahun yang ke-50, tahun Yovel, tanah itu harus kembali kepada sang pemilik semula, tidak usah lagi dibayar. Inilah dikatakan tahun Yovel, yaitu sebagai tahun pembebasan dan menandakan bahwa tanah yang kau beli itu ataupun tanah yang digadaikan itu adalah bukan milikmu, itu adalah milik bersama demi kebutuhan ataupun demi kelangsungan manusia yang lain. Untuk itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, bahwa dalam tahun yang ke-50 dikatakan adalah berhenti dari pekerjaan, berhenti yaitu untuk menanam dan lain sebagainya, dan disuruh bagi kita masing-masing beristirahat, yang artinya saudara-saudara kita perlu bersekutu dengan Tuhan. Tahun Sabat dan tahun Yovel memanggil kita masing-masing saudara-saudara, yaitu supaya memberikan waktu istirahat. Dalam kata istirahat adalah bukan hanya tidur, kata istirahat adalah secara khusus bagaimana kita memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita bersenang-senang di dalam tahun yang ke-7 ataupun tahun yang ke-50, tahun Yovel, sebagai tahun sukacita, sebagai tahun untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Di situ kita dipanggil saudara-saudara, bagaimana kita menunjukkan relasi kepada Tuhan, dan juga bagaimana kita menunjukkan relasi terhadap sesama. Karena 1 tahun penuh dan tahun yang ke-50 kita tidak lagi artinya untuk bekerja,
tetapi diberikan kesempatan supaya untuk memberikan bagi orang lain apa juga yang telah kita miliki. Memang selama pandemi ini kita juga diajari masing-masing bahwa apa yang kita miliki, bahwa apa yang kita pelihara yang diberikan oleh Tuhan juga bukan untuk hanya kita masing-masing, tetapi adalah juga untuk orang yang lain. Untuk itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sesuai dengan topik minggu ini, hal-hal yang diberikan oleh Tuhan bagi kita, marilah kita memelihara. Dan biarlah selama masih Tuhan mempercayakan kepada kita masing-masing memelihara ciptaan yang lain, secara khusus mengenai tanah di sini, baiklah kita jadikan tanah itu menjadi kebahagiaan bagi kita. Jangan ada keinginan untuk menguasai segalanya, tetapi jadikanlah tanah itu juga menjadi kebahagiaan bagi kita dan juga untuk generasi-generasi yang lain. Biarlah kita selalu berbahagia melalui segala ciptaan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita untuk kita pelihara. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, di hari minggu ini Engkau menciptakan kami Tuhan sebagai orang dengan Tuhan, Engkau minta tanggung jawab dari kami supaya kami Tuhan memelihara segala ciptaan, khusus Tuhan di minggu ini Engkau mengatakan kepada kami supaya kami Tuhan memelihara tanah yang Kau berikan bagi kami, dan kami Tuhan memberikan untuk istirahat bagi tanah setelah kami berdoa. Bapa dalam surga, biarlah Tuhan kepercayaan yang kami terima darimu untuk memelihara ciptaan, kami jadikan itu Tuhan untuk kebahagiaan bagi kami dan juga untuk generasi-generasi yang lain. Jauhkanlah Tuhan dari sikap kami masing-masing, yaitu keinginan menguasai segala hal, tapi biarlah kami Tuhan mensyukuri apa yang telah Kau berikan bagi kami untuk kami memelihara. Berkatilah juga Tuhan jemaat akan PEP Panes, agar mereka Tuhan bekerja dan juga Tuhan mensyukuri kesempatan bekerja itu, dan mereka Tuhan membutuhkan yaitu waktu untuk istirahat. Waktu istirahat itu Tuhan biarlah mereka dipakai oleh jemaat AKBP PEP Panes, yaitu untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk bersyukur, memuji dan memuliakan Engkau. Bapa dalam surga, seluruh jemaat AKBP PEP Panes, tolong memberkati Tuhan, berikan selalu sukacita yang daripada-Mu, jauhkan dari segala mara bahaya, dan Engkau Tuhan memberikan kesehatan. Jika ada jemaat yang mengalami hingga saat ini Tuhan hidup di dalam penyakit, Engkau Tuhan memberkati obat, Engkau Tuhan memberkati segala makanan, agar bersukacita selalu Tuhan di dalam melanjutkan kehidupannya untuk memelihara ciptaan. Bapa dalam surga, demikian juga Tuhan Engkau memberikan yaitu pertambahan jemaat HKBP Epipanias, yaitu keluarga Bapak Sinaga dan Ibu Rosiantuni. Engkau Tuhan yang selalu bersama dengan mereka di dalam menjalankan hidup keluarga mereka. Engkau Tuhan memberikan yang mereka inginkan di dalam rumah tangga mereka, dan Engkau Tuhan mencukupkan segala sesuatu keperluan di dalam kehidupan mereka. Jadikanlah keluarga dari Bapak Sinaga Ibu Rosiantuni menjadi jemaat yang selalu taat kepada melakukan segala yang sesuai dengan firman. Bapa dalam surga, yang dalam satu minggu ini, semoga kami Tuhan dapat berkumpul bersama, memasuki kehidupan new normal, beribadah di tengah-tengah gereja. Engkau selalu bersama dengan kami. Dalam Yesus Kristus, terimalah doa kami.